Shalom. Sebelum memulai ibadah hari ini, perhatikan panduan berikut ini ya. Papa Mama diminta untuk membimbing adik-adik selama beribadah. Adik-adik harus tahu kalau Tuhan hadir dimanapun, termasuk juga di rumah. Adik-adik mengikuti ibadah dengan pakaian yang sopan dan rapi ya. Selama beribadah, adik-adik tidak boleh sambil makan, minum, jalan-jalan, ngobrol, apalagi tidur. Ingat, adik-adik sedang beribadah, bukan sedang menonton. Adik-adik juga diminta untuk mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias dan bebas berekspresi ketika memuji dan menyembah Tuhan. Fokuskan hati dan pikiranmu untuk Tuhan ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Pasti luar biasa. Kak Kenan apa kabarnya? Luar biasa Kak. Kalau kakak gimana Kak? Pasti luar biasa dong. Kak nggak lihat nih Kak Rosa lagi seneng-seneng dari tadi senyum-senyum. Adik-adik di rumah pasti dalam keadaan sukacita juga kan? Nah adik-adik ketemu lagi nih. Kalau udah hari Minggu berarti kita mau datang memuji menyembah Tuhan Yesus. Sudah siap? Siap dong Kak. Ups, tahan dulu Kak. Tahan dulu adik-adik. Kak Rosa tahu kalian semangat tapi kita mau berdoa dulu ya. Oke, berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau berdoa, mengundang Tuhan untuk datang di tempat kita masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. Engkau luar biasa baik buat semua kami Tuhan. Semua adik-adik kami tetap dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kakak-kakaknya juga tetap perlindungan-Mu sempurna Bapa. Terima kasih juga Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami akan memulai memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami akan menari buat Tuhan. Kami akan melompat untuk-Mu Tuhan. Karena kami mau menyenangkan hati-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Hadirlah bersama dengan kami. Karena kami percaya Tuhan. 1-2 orang berkumpul dalam nama-Mu, maka Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji, menyembah nama-Mu. Kita yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Kak Kenneth siap? Siap Kak. Siap, adik-adik siap? Siap. Siap pasti. Yang siap berarti sudah bangkit berdiri pastinya kan Kak? Oke, adik-adik hari ini Kak Rosa mau membawakan lagu. Kak Rosa ajak Kak Kenneth karena ini merupakan dari hati Kak Rosa yang terdalam. Lagunya begini Kak, hati senang ya ya. Nah Kak Kenneth sekarang lagi senang nggak? Atau lagi Kak. sedih? Seneng dong Kak. Senang kan? Adik-adik di rumah juga pasti dalam keadaan senang. Oke, yang senang pasang senyum yang paling manis. Tapi Kak Rosa tahu tidak akan ada yang lebih manis dari Kak Rosa. Waduh. Siap? Siap, Kak. Bebas gayanya, ekspresikan kesenanganmu, sukacitamu hari ini. Siap Kak ya? Oke, musik. Ayo adik-adik yang mau menari, menari saja untuk Tuhan Yesus ya. Siap? Hati senang ya ya. Hati senang. Hati senang. Oh yeah. Tidak
syukur, hatinya itu bukan begini, tapi begini. Gitu, oke Kak? Dalam segala perkara, dalam situasi apapun ya Kak ya. Oke adik-adik, ingat ya selalu mengucap syukur. Yeay, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan menyembah Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah, persiapkan hatimu, angkat suaramu. Kita mau menyembah Tuhan, kita akan naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Seperti seekor rusa yang rindu akan sungainya. Ketika dia menemui sebuah sungai, maka dia akan berlari-lari menemui sungai itu dan dia akan dipuaskan. Demikian pula jiwa kita. Waktu kita haus akan Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Engkaulah kekuatan kami. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil namanya Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Adik-adik, ketika seekor rusa dia begitu haus akan air, waktu dia bertemu dengan sungai, maka dia akan berlari kencang-kencang untuk mendapatkan air. Dia akan merasa dipuaskan. Demikian kita adik-adik, waktu kita haus akan Tuhan, tidak ada cara lain, kita datang kepada Tuhan, maka kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik, angkat suaramu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Katakan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi katakan, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan.
Angkat suaramu, sembah Dia, sebab hanya Tuhan yang layak kita sembah. Kami sembah, kami tinggikan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kami sembah Engkau, kami muliakan, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Yesus Tuhan, Yesus, haleluya, haleluya. Kami puji Engkau, kami sembah, kami sayang Engkau Tuhan, kami mengasihi-Mu Yesus, kami mengasihi-Mu selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, oh terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Betapa kami mengasihi-Mu Tuhan, betapa kami mengasihi-Mu Bapa. Kaulah segalanya bagi kami. Terima kasih. Mari adik-adik angkat suaramu, pujilah Dia, sembahlah Dia. Kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur selamanya hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengasihi Engkau, kami sayang Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami tahu Tuhan, satu hal yang tidak pernah bisa Tuhan berhenti lakukan bagi kami adalah mengasihi kami. Kami mau lebih lagi sayang Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi sungguh-sungguh sayang sama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Kalau sebentar kami akan dengar firman Tuhan, tolong setiap kami Tuhan, Kau buka hatimu, kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Kau memberkati Kak Tuti yang akan membawakan isi hatimu, berbicara Tuhan, kami siapkan hati kami, terpujilah nama-Mu, bagimulah segala pujian, segala hormat kemuliaan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Shalom Kak Rosa. Shalom Kak Tuti. Oke, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan ya Kak Rosa ya. Tapi sebelum itu sapa dong adik-adik yang di rumah Kak Rosa. Iya, tadi sih Kak Rosa sudah sapa, tapi nggak apa-apa sapa lagi. Iya, biar Hai, tambah adik-adik. semangat Kak. Sudah siap dengerin cerita firman Tuhan adik-adik? Pasti sudah siap ya kan Kak ya? Oh iya pasti Oh, adik-adik iya. kita kan adik-adik yang luar biasa Kak. Iya. Oke adik-adik, sekarang kita belajar firman Tuhan ya. Tentang sesuatu yang baru. Selalu ada yang baru kalau ikut Tuhan. Oh, rupanya gitu Kak, Iya. kalau ikut Tuhan selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru.
Nah, tapi kita hari ini baca dulu Kak. Ayat kita baca firman Tuhan firman kita Tuhan, ya. ya. Di Yesaya 43 Yesaya ayat 43 18 sampai 19 ya Kak ya. Oke. Oke Kak, baca dong. Kak Rosa baca ya Kak. Ya, Kak. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Oke Kak Rosa, firman Tuhan yang luar biasa ya. Nah adik-adik, rupanya kalau ikut Tuhan itu selalu ada yang baru. Gimana ya? Kok bisa begitu? Oke Kak, kita dengar cerita tentang Cornelius. Kakak ingat nggak cerita Cornelius? Ingat, Kak Rosa tahu Cornelius. Iya, coba Kak, siapa sih Cornelius itu? Cornelius itu seorang perwira yang luar biasa Kak. Oh, iya, Dari ya. Roma ya Kak Oh, ya. iya, Dia Roma. seorang yang saleh, takut iya. akan Tuhan, Wah, iya, sering Kak. sedekah juga Oh ya Kak. iya. Ya. Cornelius itu adik-adik orang yang baik sekali adik-adik. Orang yang baik hati, kesalehannya itu Kak Rosa terkenal. Seluruh keluarganya itu Yes. saleh. Ya, padahal dia seorang perwira, pangkatnya pasti tinggi namanya seorang perwira ya Oh, Kak ya. biasanya kan kalau perwira Iya. itu udah pangkatnya tinggi dia merasa Sombong. Sombong. Tapi ini enggak ya, Kak, ya? Cornelius perwira yang baik hati Ya, Kak Rosa. benar. Nah, suatu hari Kak Rosa, Cornelius ini berdoa. Ya, dia berdoa, tiba-tiba ada malaikat Tuhan nemui Cornelius. Kalau Cornelius harus bertemu seseorang namanya Simon. oh Ya, ya. namanya Simon Petrus Kak Rosa Ya benar Kak. Nah, di lain tempat, rupanya Petrus ini juga lagi berdoa. Oh, Terus, didatangin malaikat juga. iya, Sama dong. iya, saat berdoa, Petrus itu mendapat penglihatan Kak. Dia melihat ada banyak binatang-binatang sepasang-sepasang. Lantas Tuhan bilang begini, Petrus itu disembelih, kira-kira gitu. Binatang itu disembelih artinya harus dimakan ya Kak ya. Semua binatang Iya. sepasang ya Kak Iya, ya. itu boleh disembelih katanya. Lantas Petrus bilang, oh enggak Tuhan, ini kan binatang-binatang yang haram. Karena ada tradisi binatang-binatang yang haram itu Kak. Iya, jadi Petrus takut. Tapi Tuhan bilang, tidak Petrus, ayo. Kalau saya bilang, kalau Tuhan bilang halal nggak boleh dibilang haram, artinya harus dimakan. Nah, setelah itu Petrus selesai berdoa, dia turun ke bawah. Dia roh menuntunnya ke bawah dan dia melihat Cornelius itu rupanya tadi mengirim prajuritnya untuk menjemput Petrus. Oh iya. Dan Petrus karena Roh Kudus sudah berkata kepada Petrus, dan Petrus saat prajurit itu datang, Petrus berkata, oke, Petrus mau ya diajak sama prajurit-prajurit Cornelius untuk bertemu Cornelius Kak. Dan akhirnya Petrus bertemu sama Cornelius dan Petrus bercerita tentang Tuhan Yesus. Dia bercerita tentang Tuhan, keselamatan, kalau Tuhan adalah juru selamat. Dan Cornelius, ya, Cornelius ini diberi pengertian yang baru dan akhirnya menerima Tuhan Yesus. Dan mereka dibaptis Kak Rosa. Dan mereka sekeluarga beserta semuanya Kak Rosa tanpa terkecuali bertobat dan dibaptis. Dan mereka bersuka cita karena sudah mengenal Tuhan Yesus. Oh, luar biasa. Ya Kak ya. Nah adik-adik, dari cerita ini kita mendapat pengertian bahwa cerita ini ya, kita selalu mendapat pengertian yang baru akan pengenalan Tuhan Yesus ya. Tetapi adik-adik, kita lihat bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus ya untuk lebih dalam lagi ya Kak Rosa. Misalnya punya sikap hati yang baru Kak Rosa. Sikap hati yang baru seperti apa? Seperti contohnya seperti tanah liat yang mau dibentuk Kak Rosa. Nah itu kita harus mau Kak Rosa. Dibentuk itu gimana? Di mana saja bisa Kak Rosa. Mungkin di dalam rumah dengan papa mama, dengan saudara, dengan teman-teman ya Kak Rosa ya. Kita harus bersikap baik. Nah ya,
itu juga menunjukkan hati yang mau dibentuk ya. Nah, kita juga mendapat seperti ada penyembahan yang baru ya. Dalam mengikut Tuhan seperti itu adik-adik, seperti saat Elia ya. Ada saat memberi menyembah ya Kak Rosa ya, memberi persembahan ya, api turun dari surga. Karena dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Benar. Ada penyembahan yang baru. Dan ada lagi Kak Rosa, contohnya seperti siapa ya? Daud Kak Rosa. Daud? Iya, sama Goliat Kak Rosa. Oh, iya, Wah, benar. itu ada urapan yang baru sehingga Iya. Daud berani Kak Rosa. Benar Ya. Kak, benar. Ada urapan yang baru, Daud yang kecil, yang nggak dipandang, ya nggak? Bukan siapa-siapa Kak Rosa. Iya, tapi diberikan keberanian sama Tuhan untuk Melawan melawan seorang yang kuat ya Kak Wow. Rosa. Yang luar biasa gedenya, tapi akhirnya karena bersama Tuhan Iya. ya, ada urapan yang baru sehingga Daud bisa memenangkan pertandingan, memenangkan pertandingan bersama Goliat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Daud kemudian jadi raja ya Kak Rosa. Benar, ya? jadi raja. Yang luar biasa. Nah Kak Rosa, itu pesan firman Tuhan hari ini ya adik-adik ya. Kita harus selalu memberikan sikap yang baik, selalu berdoa ya adik-adik, sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebab saat kita sungguh-sungguh baca firman, selalu mendengarkan firman, selalu ada yang baru. Enggak kenal yang lama-lama, yang kita hanya taunya hal-hal yang lama aja Kak Rosa. Kita cuma taunya kalau kenal Tuhan Yesus masuk surga, cuma itu aja. Tapi kan ada hal-hal yang lain. Selalu ada yang baru. Iya. Ada nih Kak. Ada mengikuti kehendak Tuhan. Iya benar. Ya, Kak? Ada nih Kak seperti ini. Mungkin orang-orang adik-adik sudah sering dengar cerita Cornelius, itu udah ada. tahu. Tapi ternyata dari firman ini Kak Rosa belajar, sekalipun kita sudah pernah mendengar firman-Nya, pasti kalau kita dengar lagi selalu ada yang baru yang diajarkan Tuhan. Iya. Sekalipun ceritanya sama ya Kak ya. Iya. Oke. Makanya Kak Rosa harus paham Kak. rajin-rajin dengarkan firman ya Kak Rosa. Jangan pernah bosan ya Kak ya. Jadi kita harus mengerti lagi, lebih mengerti lagi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Iya, nanti Kak Tuhan Rosa. taruhkan pengertian yang baru, pengertian urapan yang baru, urapan yang baru. rema yang baru, Iya. pokoknya ya. Kita punya Oke. Kak Rosa paham, mantap. Oke Kak Rosa. Oke, Kak. Itu firman Tuhan hari ini, kita percaya Roh Kudus akan membantu kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Oke adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Ayo kita Kak Rosa, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Buat firman yang kami dengar hari ini Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi tuntunan dan pegangan bagi hidup kami Tuhan. Kami boleh mengerti dan mengerti lagi kehendak-Mu Tuhan. Terus ajar kami, Roh Kudus pimpin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jangan lupa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan ya. Adik-adik bisa menitipkan persembahan adik-adik kepada mama dan papa yang nantinya bisa ditransfer ke rekening gereja kita atau bisa di-scan barcode yang ada di layar monitor adik-adik saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Papa. Shalom Mama. Shalom Om. Shalom Tante. Shalom Opa. Shalom Oma. Salam semuanya. Hai, kamu rindu gak bisa ibadah langsung di gereja? Rindu. Rindu dong. Rindu dong. Rindu dong. Rindu dong. Rindu banget. Apa yang paling kamu rindukan dari ibadah langsung di gereja? Bisa gereja bersama teman-teman. Rindu teman-teman dan kakak Star Kids yang kece-kece. Bertemu teman-teman dengan bertemu kakak-kakak sekolah minggu.
Rindu dong ketemu kawan-kawan. Rindu bertemu teman-teman yang baru. Bisa bertemu teman-teman baru. Sudah pernah belum kamu beribadah anak di MHCC? Pernah, sering lagi tuh. Pernah? Sudah dong. Sudah dong. Sudah dong. Sudah Kak, sudah sering. Waktu itu kita pernah beberapa kali ibadah sama papa mama di MHCC. Tapi kita ibadahnya di luar pakai tenda. Dan pernah juga di sebelah ruangan ibadahnya papa mama. Kamu merasa nyaman gak? Gak nyaman. Karena panas, gerah. Gak nyaman. Tempatnya kurang besar. Enggak, soalnya ribut. Ribut karena papa mama yang sedang beribadah. Enggak nyaman. Soalnya di luar panas, tidak ada kipas sama AC. Enggak nyaman karena suara di luar mama papa berisik waktu ibadah. Enggak nyaman, soalnya selalu terkena sinar matahari. Terus kalau nanti kita ada ruangan ibadah anak khusus buat anak-anak, kamu mau nggak? Mau dong, masa enggak? Mau dong. Mau dong. Mau banget. Mau Kak. Hah? Beneran? Mau dong. Shalom, kami mewakili ibadah anak Star Kids ingin mengajak papa, mama, tante, om, opa, oma, dan semuanya untuk sama-sama menabur dalam pembangunan ruangan ibadah anak Star Kids di MHCC. Seperti yang sama-sama kita ketahui, ibadah anak belum memiliki ruangan khusus yang cukup memadai untuk anak-anak dapat beribadah. Dan juga apabila nantinya gereja akan kembali beribadah secara onsite, anak-anak tentu memiliki kerinduan yang sama untuk dapat beribadah secara onsite. Dengan kondisi pandemi saat ini, kita tentu perlu memfasilitasi agar anak-anak dapat beribadah secara onsite dengan baik dan dengan prokes yang ada, yaitu 5M. Salah satunya adalah menjaga jarak. Untuk itu, mari sama-sama kita ambil bagian dalam menabur untuk pembangunan ruangan ibadah anak Star Kids di MHCC. Ayo sama-sama menabur. Ayo sama-sama menabur. Ayo sama-sama menabur. Ayo sama-sama menabur. Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik. Nah, ketemu lagi ya dengan Kak Riris dalam dunia sekolah minggu. Dunia Star Kids, dunia anak-anak. Nah, kali ini dunia sekolah minggu kita adalah kuis. Siapa mau dapat hadiah kuis dari tim Star Kids? Angkat tangannya. Oke adik-adik, sebelum kakak kasih kuisnya, kakak akan berikan tahu dulu kuis 2 minggu lalu. Siapa pemenangnya? Siapa tahu ada nama adik-adik yang kakak sebutkan. Siapa adik-adik? Sebelumnya kakak akan kasih jawaban kuis 2 minggu yang lalu. Nah, 2 minggu lalu itu kuisnya mengenai matematika Alkitabiah bagian pertama. Nah, nanti ada bagian kedua. Oke, pertanyaannya 2 minggu lalu itu adalah yang pertama 70 kali 7 kali sama dengan berapa? Kalau secara matematika biasa itu hasilnya 490, benar. Tetapi karena ini matematika Alkitabiah, artinya adalah jawabannya adalah perumpamaan pengampunan. Jadi waktu Petrus bertanya sama Simon Petrus tanya sama Tuhan, berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali 7 kali segalanya, artinya tidak terbatas. Jadi jawaban pertama adalah perumpamaan pengampunan. Nah, adik-adik benar, tunggu ya, nanti kakak kasih tahu siapa pemenangnya. Lalu soal kedua. Soal kedua itu, waktu itu kakak bertanya, 7 tahun tambah 7 hari tambah 7 tahun.
Wah, banyak dong Kak hasilnya. Iya, kalau secara matematika umum banyak. Tetapi 7 tahun tambah 7 hari tambah 7 tahun itu artinya cerita tentang Yakub dan Rahel. Waktu Yakub lari ke rumah pamannya Laban, dia menginginkan Rahel, tapi pamannya suruh dia bekerja dulu di rumah pamannya selama 7 tahun. Tapi pamannya curang adik-adik, setelah 7 tahun bekerja Rahel belum dikasih. Malah katanya nggak boleh Rahel melangkai kakaknya Lea. Jadi Yakub kawin dulu sama Lea selama 7 hari. Setelah 7 hari itu pun nggak dikabulkan permintaan Yakub. Akhirnya Yakub bekerja lagi selama 7 tahun dan mendapatkan Rahel. Jadi jawaban yang kedua adalah cerita tentang Yakub dan Rahel. Oke, pertanyaan ketiga. Waktu itu kakak bertanya, 50 dikurang 45, dikurang 40, dikurang 30, dikurang 20, dikurang 10. Wah, kalau secara matematika umum itu hasilnya min. Tapi ini cerita tentang apa adik-adik? Iya, betul. Doa syafaat Bapak Abraham waktu dia mendoakan Sodom dan Gomora adik-adik. Nah, akhirnya memang Sodom dan Gomora ditunggang langgangkan sama Tuhan karena tidak ada yang mau bertobat. Ya adik-adik ya. Oke, pertanyaan keempat. 10 dikurang 9, gampang Kak, 1, betul. Tapi dalam Alkitab ini, adik-adik masih ingat cerita 10 kurang 9? Yaitu tentang 10 orang kusta. 10 orang kusta yang disembuhkan, hanya 1 yang datang kepada Tuhan bilang say thank you sama Yesus. Dia mengucap syukur. Yang 9-nya kemana Kak? Yang 9-nya kabur. Nah, jadi jawaban yang keempat adalah 10 orang kusta adik-adik ya. Lalu pertanyaan kelima. Waktu itu kakak bertanya, 5 ditambah 5 dikurang 5. Nah, gampang itu. Kalau secara umum hasilnya 5. Benar, ini cerita tentang 5 gadis bijaksana. Ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis yang bodoh. Tetapi hanya 5 yang bijaksana yang masuk dalam perjamuan anak Tuhan. Oke adik-adik. Nah, itulah jawaban kuis 2 minggu lalu. Sekarang siap-siap ya, kakak akan umumkan pemenang-pemenangnya. Pemenang pertama adalah Petra. Selamat buat Petra. Lalu pemenang kedua, ini selalu dapat. Namanya Mesya. Selamat buat Mesya. Lalu pemenang ketiga, Fabian dan Filipo. Selamat buat Fabian Filipo. Lalu pemenang keempat adalah Wewe. Oke adik-adik, buat adik-adik yang belum dapat jangan kecewa, akan ada selalu kuis. Oke adik-adik, tunggu hadiahnya, kakak akan kasih, kakak kirim ke tempat adik masing-masing yang dapat hadiah. Nah, kita akan masuk kuis berikutnya adalah Matematika Alkitabiah yang kedua. Nah, itu apa lagi Kak? Ini bercerita tentang matematika, nanti adik-adik sebutkan nama kitab. Nah adik-adik, Alkitab kita mempunyai berapa kitab? Iya, 66 kitab. Ada 39 kitab di Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian sampai dengan Maleakhi, dan ada 27 Perjanjian Baru dari Matius sampai dengan Wahyu. Semuanya ada 66 kitab. Sampai di situ paham ya adik-adik? Nah, sekarang soalnya nanti adik-adik hanya sebutkan nama kitabnya dari hasil penjumlahan matematika yang kakak buat soalnya. Siap adik-adik? Soal pertama, kakak akan buat 7 dikali 4 dikurang 1 sama dengan kitab apa? Nah, kira-kira bisa adik-adik? 7 dikali 4 dikurang 1 sama dengan berapa? Bisa? Sekarang contohnya ya, 7 kali 4 berapa? 28. Dikurang 1, 27. Adik-adik lihat, urutan kitab ke-27 itu kitab apa ya?
Ternyata jawabannya adalah kitab Daniel. Oke adik-adik, bisa ya? Itu contohnya. Kakak akan mulai ya. Oke, siap. Soalnya adalah soal pertama. 10 dibagi 2 dikali 5 ditambah 13 sama dengan kitab apa? Lihat, 10 dibagi 2 dikali 5 ditambah 13 sama dengan berapa hasilnya? Kalau nanti adik-adik misalnya jawabnya 40, lihat urutan 40 itu kitab apa? Bisa? Oke, pasti bisa. Kalau adik-adik rajin baca firman, pasti bisa. Yang kedua soalnya 30 dikurang 15 ditambah 15 ditambah 30 sama dengan kitab apa? Sip, soal kedua. 30 dikurang 15 ditambah 15 ditambah 30 sama dengan kitab apa? Ayo, yang jago matematika pasti tahu cara penjumlahan dan pengurangannya. Mana dulu yang dikerjakan? Sip? Oke, kakak lanjut ya soal keempat. 17, soal ketiga ya adik-adik, maaf. Tambah 17 dikurang 2 ditambah 10. Nah, kira-kira soal yang ketiga ini 17 ditambah 17 dikurang 2 ditambah 10. Itu kitab apa ya? Sudah? Lanjut. Nanti adik-adik lihat di bawah layar itu ada soalnya. Sekarang 21 dikali 2 dibagi 2 kali 2 tambah 3. Nah, sama dengan kitab apa? Dua 21 dikali 2 dibagi 2 dikali lagi 2 ditambah 3. Itu kitab apa ya? Nanti adik-adik lihat ya soalnya ya. Oke. Selanjutnya 60 dibagi 4 dikurang 2 kali 3. 60 dibagi 4 berapa? Terus dikurang 2 kali 3. Nah, itu termasuk kitab apa? Oke, tadi kakak sudah kasih tahu bahwa Alkitab itu ada 66 kitab. 39 Perjanjian Lama dan 27 Perjanjian Baru. Oke, selanjutnya soal ke-6. 20 dikurang 18 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan kitab apa? Nih, kakak kasih contoh. 20 dikurang 18. Ayo ditambah 3 tambah 3 sama dengan berapa hasilnya? Lihat di urutan keberapakah kitabnya. Selanjutnya 8 dikali 9 dikurang 16 sama dengan kitab apa? 8 dikali 9, tahu dong 72 ya, kakak kasih clue. Dikurang 16, berapa adik-adik? Nah, dapatnya apa? Nanti ketahuan itu kitab apa ya di urutan tersebut. Terakhir, soal ke-8. 3 tambah 3 dikurang 4 ditambah 5. Nah, 3 tambah 3 dikurang 4 ditambah 5. Kitab apa itu adik-adik? Wah, oke adik-adik. Nah, itulah soal-soalnya. Adik-adik tentukan Matematika Alkitab seri kedua ini, tentukan nama kitabnya, bukan nama Alkitab ya. Nama kitab. Dalam Alkitab ada 66 kitab. 39 Perjanjian Lama, 27 Perjanjian Baru. Oke adik-adik,
Kakak tunggu ya jawaban adik-adik, kirim ke IG Starkid GBI Abadi. 5 jawaban yang benar dan yang tercepat itulah yang berhak mendapatkan hadiah-hadiah dari tim Starkid. Ingat adik-adik, tetap baca firman, berdoa dan mengucap syukur. Dan jangan lupa adik-adik, jaga kesehatan. Oke adik-adik, sampai jumpa ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye adik-adik. Nah adik-adik semua, anak-anak Starkid tetap semangat ya. Ibadah kita sore hari ini sudah selesai. Tetap menjadi pesan dari kakak Starkid. Tetaplah berdoa, baca firman, dan jangan lupa mengucap syukur, jaga kesehatan. Oke, kita akan tutup ibadah kita sore hari ini dengan doa. Lipat tanganmu, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat ibadah kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya sekalipun secara online Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau melawat adik-adik kami Tuhan. Saat ini kami berdoa buat setiap adik-adik, Kau terus memberkati mereka. Dimanapun, apapun kondisi mereka, tangan Tuhan tetap terulur atas mereka. Berkati juga mama papa Tuhan, berkati pekerjaan orang tua anak-anak Starkid. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan berkati kami kakak-kakak Starkid, biar kami selalu bergairah melayani Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau, kami mau selalu sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap kami akan mengalami kuasa kebenaran firman Tuhan. Kau memberkati Kak Tuti yang sudah menyampaikan isi hatimu. Berkati gembala kami, berkati keluarga Pak Elbi, keluarga Pak Sibarani, berkati keluarga Kak Samuel Tuhan, berkati keluarga Kak Ulin. Biar hari-hari ini Kau berikan hatimu Tuhan, Kau pertajam pendengaran hamba-hambamu Tuhan. Taruhkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga memberkati kota dan bangsa kami. Kau memberkati Indonesia. Kau memberkati semuanya. Saat ini kami berdoa bersehati Tuhan. Kau memberkati pembangunan sekolah minggu. Gedung sekolah minggu Tuhan. Tak henti-hentinya kami minta belas kasihan. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau Allah yang mencukupkan segala sesuatunya. Kalau Engkau yang memulai, Engkau yang akan menyempurnakan pembangunan gedung sekolah minggu Tuhan. Biar di mana tempat namamu ditinggikan, Engkau akan menarik banyak jiwa dan akan terjadi lawatan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami sore hari ini. Kami buka hati kami untuk meminta berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu. Adik-adik kalau hari ini kau dengar firman Tuhan, lakukanlah dengan setia. Maka Tuhan yang kita sembah akan melakukan bagiannya. Biarlah sore hari ini damai sejahtera yang baru, sukacita yang baru terus melimpah atas kita. Mulai sore hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.